sayang. 那你又为何要收人族为练气？你不会想挑块废料和我比吧？你先离开。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Di sana, Sui Qianyu sangat senang karena rencana mereka sudah berjalan lancar sejauh ini. Tapi Chuyun menyuruhnya untuk tidak terlalu cepat senang karena Kaisar Supreme Huijin hanya tertarik kepada jenius Tempa. Untuk saat ini, mereka masih membutuhkan rencana untuk membuat Kaisar Supreme Huijin mempercayai mereka berdua. Chuyun menyuruh Sui Qianyu untuk tidak bertindak gegabah sampai mereka menemukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Tapi tak lama kemudian muncul Iblis Tikus. Dia merupakan orang yang dipercaya oleh Kaisar Supreme Huijin untuk menjemput Chuyun. Awalnya, dia sedikit terlibat masalah dengan penjaga kediaman. Iblis Tikus tidak terima jika dirinya disebut dengan Tuan Tikus. Tapi tak lama kemudian, Sui Qianyu mendekati Iblis Tikus dan juga menanyakan mengenai Kaisar Supreme Huijin. Mendengar hal itu, Iblis Tikus menjadi sangat kesal karena menurutnya, iblis rendahan seperti Sui Qianyu tidak pantas menyebut nama Kaisar Supreme Huijin. Di sana, Chuyun mengetahui sifat asli dari si Iblis Tikus. Dia kemudian memberikan beberapa uang untuk menyuapnya dan juga meminta maaf. Chuyun menjelaskan kalau gadis di sebelahnya adalah asisten barunya. Karena dia masih baru, maka dia masih belum mengetahui banyak aturan di sini. Setelah semua itu, Iblis Tikus mengajak mereka berdua untuk menemui Kaisar Supreme Huijin. Sesampainya di sana, Iblis Tikus langsung memberikan hormat kepada Kaisar Supreme Huijin. Namun di sana dia sangat marah kepada Chuyun karena mereka berdua tidak memberikan hormat kepada Kaisar Supreme Huijin. Chuyun sama sekali tidak peduli karena dirinya tidak bekerja untuk mereka semua. Iblis Tikus tetap saja memaksa mereka, karena Kaisar Supreme Huijin adalah ahli Tempa nomor 1 di kota Guisui. Lagi dan lagi, Chuyun tidak menghiraukannya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Chuyun melakukan pekerjaannya sendiri dan penempa pedangnya hanya dengan kemampuannya. Dia hanya memerlukan fokus untuk membuat sebuah senjata terhebat. Iblis Tikus yang mendengarnya sama sekali tidak mempercayainya. Dia hanya percaya kalau Chuyun hanya membohonginya. Sui Qianyu yang ada di sana merasa tidak terima. Dia membela Chuyun yang saat ini berperan menjadi gurunya. Mendengar hal itu, Kaisar Supreme Huijin menjadi sedikit tertarik. Dia pun menanyakan Chuyun mengenai tujuannya datang ke kota ini. Chuyun kemudian menjelaskan kalau dirinya ingin bergabung dengan para iblis di sini. Chuyun ingin menjadi salah satu penempa terbaik di kota ini karena ajaran gurunya yang selalu mengajarkan dirinya untuk mengejar dan juga membuat senjata terhebat. Gurunya itu juga yang menyuruh Chuyun untuk datang kemari karena dia sangat menyukai kota Guisui. Awalnya, Kaisar Supreme Huijin menanyakan di mana guru Chuyun sekarang. Chuyun menjelaskan kalau di dalam perjalanannya ke sini, dia bertemu dengan kelompok manusia. Dalam kejadian itu, mereka mau tidak mau harus bertarung. Tapi sayangnya, guru Chuyun harus kehilangan nyawanya saat ingin melindungi Chuyun. Tapi sayangnya, Kaisar Supreme Huijin mengetahui kalau Sui Qianyu adalah manusia. Dia yang kesal menanyakan alasan Chuyun menjadikan manusia sebagai bawahannya. Chuyun kemudian menjelaskan kalau manusia di sebelahnya ini memiliki teknik pemurnian hati biru laut. Dengan tekniknya itu, dia bisa membantu Chuyun membersihkan pikirannya ketika mendepa senjata yang akan dirinya buat. Awalnya, Kaisar Supreme Huijin masih belum mempercayainya. Tapi Chuyun kembali meyakinkannya, yang mana dia memiliki tujuan untuk membuat senjata terhebat dengan secepatnya. Chuyun juga tidak peduli dengan latar belakang bawahannya maupun manusia ataupun iblis. Kaisar Supreme Huijin menjelaskan kalau seharusnya Chuyun membalaskan dendamnya kepada manusia. Tapi Chuyun tidak terpikirkan cara itu. Lagi pula, manusia yang menjadi bawahannya ini bukanlah manusia yang membunuh gurunya. Kaisar Supreme Huijin memuji pemikiran Chuyun. Dia meyakinkan Chuyun kalau dirinya memiliki sikap dari seorang penempa sejati. Tapi tak lama kemudian muncul salah satu iblis yang mencurigakan. Iblis itu menyuruh Chuyun untuk membuktikan dirinya layak berada di tempat ini. Di sana dia pun menjelaskan kalau Chuyun dan juga si Iblis Tikus diperbolehkan mengambil satu senjata di tempat ini. Yang mana dia akan menguji cara mereka berdua mengambil senjata terhebat yang ada di tempat ini. Sui Qianyu tidak terima dengan tantangan itu. Dia percaya kalau si Iblis Tikus sudah mengetahui letak dari senjata yang terkuat dan juga terhebat di tempat ini. Pertandingan ini sangatlah tidak adil di matanya. Si Iblis Tikus yang mendengarnya menyuruh Chuyun untuk memilihnya terlebih dahulu. Tapi sayangnya Chuyun tidak tertarik. Dia pun membiarkan Iblis Tikus memilih terlebih dahulu.
Iblis aneh tadi meragukan Chuyun karena bisa saja iblis tikus akan mengambil senjata terbaik terlebih dahulu. Chuyun sama sekali tidak takut karena dia adalah ahli tempat terbaik. Iblis tikus akhirnya dipersilahkan memilih senjatanya terlebih dahulu. Di sana dia memilih sebuah pedang terbaik di tempat itu, yang mana dia memilih pedang kaisar tingkat atas yang terbuat dari emas hitam kunlun. Menurut iblis tikus, pedang ini merupakan senjata terbaik dan di tempat ini tidak ada satu senjata lagi yang bisa menyainginya. Chuyun yang melihatnya akhirnya memulai gilirannya. Dia pun mengambil sebuah senjata rongsok dari kotak senjata. Melihat perbuatan Chuyun itu membuat si tikus merasa kalau dirinya akan menang. Karena menurutnya di kotak senjata itu hanya terdapat sampah-sampah. Di sana Chuyun akhirnya memilih sebuah belati tua. Menurut si tikus, belati itu hanya terbuat dari besi. Iblis pengawas juga meyakinkan Chuyun dengan pilihannya itu. Dengan cepat Chuyun mengatakan kalau belati itu terbuat dari besi meteorit bintang misterius. Dengan bahan itu, senjata ini tidak mungkin dibuat dengan mudah. Si tikus tidak mempercayainya, tapi si iblis pengawas sedikit tertarik. Namun Chuyun yang ada di sana menjelaskan kalau belati ini memiliki energi jahat. Dengan energi jahat itu, maka besar kemungkinan si pemakai akan mengalami kerasukan. Iblis pengawas tidak bisa menjadikan Chuyun pemenang, karena walaupun senjata ini berada di tingkat kaisar, namun kelemahannya terlihat sangat jelas. Chuyun membenarkan kalau dirinya tidak akan menang. Tapi dia berniat untuk melakukan sesuatu agar dirinya bisa meningkatkan senjata itu menjadi senjata yang layak dan bisa membuat dirinya menang. Singkat cerita, Chuyun berhasil meningkatkan kekuatan belati itu. Hal ini membuat si tikus tidak terima dengan hal itu. Sui Qianyu yang ada di sana berniat untuk membuat si tikus marah. Si tikus yang marah terus-menerus merendahkan Chuyun dan juga senjata itu. Dia bahkan berniat menghancurkan belati Chuyun itu menggunakan pedang itu dan juga kekuatannya. Chuyun pun mempersilahkannya. Dan si tikus bebas menyerang belati itu dengan kekuatan penuhnya. 想挑块废料和我比吧？我没认真，再来一次！ Namun sayangnya setelah mencoba beberapa kali, serangan si iblis tikus tidak bisa menghancurkan belati pilihan Chuyun. Bahkan pedang yang diambil oleh si tikus tadi hancur ketika menyerang belati itu. Iblis pengawas tadi menyadari kalau senjata itu ditingkatkan oleh Chuyun ke tingkat Kaisar Supreme. Dia pun memuji Chuyun yang menurutnya layak menjadi jenius tempa. Di sana Chuyun berterima kasih. Dia pun memberikan belati itu kepada si iblis pengawas. Dia menjelaskan kalau energi jahat dari belati itu sudah menghilang. Chuyun bahkan menyebut si iblis pengawas itu sebagai Kaisar Supreme Huijin. Kaisar Supreme Huijin yang terkejut akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Dia kemudian menanyakan bagaimana Chuyun bisa mengetahui kalau itu adalah dirinya. Chuyun menjelaskan kalau dirinya mengetahui orang yang ada di hadapannya adalah ahli tempa nomor 1 di kota Guisui. Di sana Kaisar Supreme Huijin sangat tertarik dengan Chuyun. Chuyun akhirnya menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki tempat untuk tinggal. Kaisar Supreme Huijin menyuruh Chuyun untuk tidak memikirkannya karena dia akan memberikan Chuyun semua yang diperlukannya. Mulai saat ini tidak ada orang yang di tempat ini yang bisa mengganggu Chuyun. Kaisar Supreme Huijin juga menyuruh si iblis tikus memberikan Chuyun sebuah tempat tinggal. Setelah kepergian iblis tikus, Kaisar Supreme Huijin berniat memberikan Chuyun kunci rahasia gudang senjata. Dengan begitu, Chuyun bisa mengatur urusan tempat di kota Guisui. Kaisar Supreme Huijin sangat mempercayai Chuyun karena bakatnya yang sangat luar biasa. Di sisi Chuyun, dia juga berterima kasih kepada Kaisar Supreme Huijin. Tapi sayangnya, Chuyun tidak bisa menerimanya karena dia takut dia tidak bisa memenuhi tanggung jawab itu. Mendengar hal itu, Kaisar Supreme Huijin menjadi semakin bersemangat. Dia tidak menyangka Chuyun tidak langsung menerimanya. Dengan begini, dia yakin kalau Chuyun bukanlah orang yang tamak dan juga serakah. Kaisar Supreme Huijin kemudian memaksa Chuyun menerima kunci rahasia gudang senjata dan juga harta itu. Chuyun yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menerimanya. Dia pun bersedia dan juga berjanji akan menjaga gudang itu. Singkat cerita, Chuyun dan juga Sui Qianyu tiba di kediaman baru mereka. Di sana Chuyun melanjutkan rencananya dengan Sui Qianyu. Yang mana selanjutnya Chuyun akan mengosongkan gudang harta dan senjata itu. Sedangkan Sui Qianyu diberikan tugas untuk membuat kekacauan di kota Guisui. Menurut Chuyun, semakin besar kekacauan yang dibuat oleh dirinya, maka semakin besar juga keberhasilan rencana mereka. Singkat cerita, Sui Qianyu memulai rencananya. Dia menggunakan kertas peledak untuk membuat kekacauan di kota Guisui. Para penjaga yang sedang berpatroli sangat terkejut mendengar ledakan itu. Sedangkan di sisi iblis tikus, dia juga sedikit kesal karena uangnya tinggal sedikit. Tapi tak lama kemudian, dia bertemu dengan Chuyun. Dia menanyakan Chuyun akan pergi kemana. Mendengar Chuyun yang akan pergi ke gudang harta membuatnya menjadi sedikit tertarik. Dia pun berniat mengikuti Chuyun dan juga membantunya.
Sebelum membiarkannya ikut, Chun menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh si iblis tikus itu. Iblis tikus menjelaskan kalau dirinya adalah orang yang mengurus gudang senjata sebelum Chun mengambil alih. Urusan di dalam gudang harta tidak ada yang lebih tahu dibandingkan dengan dirinya. Setelah mengatakan beberapa hal kepada si iblis tikus, Chun pun akhirnya membiarkan si iblis tikus untuk mengikuti dirinya pergi ke gudang harta. Sesampainya di gudang harta, Chun menyadari kalau senjata-senjata yang ada di sana kebanyakan berada di tingkat raja. Tapi tak lama kemudian muncul sebuah formasi penghancur. Iblis tikus menjelaskan kepada Chuyun kalau formasi itu merupakan formasi yang dibuat oleh Kaisar Supreme Huijin. Yang mana jika senjata di tempat ini berkurang dengan sangat banyak dalam waktu yang singkat, maka formasi itu akan aktif dan meledakkan senjata itu sekaligus dengan seluruh gudang ini. Di sana Chuyun akhirnya mengajak si iblis tikus itu untuk bekerja sama dengan dirinya. Awalnya si iblis tikus tidak terima tawaran itu karena resikonya terlalu besar, tapi Chuyun terus mengajaknya. Dia menjelaskan kalau kekayaan yang besar akan datang dari resiko yang besar. Chuyun bahkan akan membagi keuntungannya 7/3, dan si iblis tikus akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Awalnya iblis tikus menolak, tapi akhirnya dia menyetujuinya karena jumlah itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Setelah semua itu, si iblis tikus akhirnya berniat untuk menjalankan tugasnya. Tapi sebelum itu, Chuyun menanyakan bagaimana cara mereka untuk melepaskan formasi yang sebelumnya dikatakan oleh iblis tikus. Si iblis tikus kemudian menjelaskan kalau formasi itu memiliki celah, yang mana jika mereka mengambil senjata itu satu persatu, maka formasinya tidak akan aktif. Chuyun pun menyuruh si iblis tikus melakukan pekerjaannya. Dan dia pun langsung memanggil pasukan tikusnya untuk membantu mendapatkan senjata-senjata itu. Sedangkan di sisi Sui Qianyu, dia berhasil dikejar oleh para penjaga iblis. Mereka mengetahui kalau Sui Qianyu adalah dalang dibalik meledaknya semua lokasi di kota Guisui. Awalnya, Sui Qianyu berniat untuk kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya dia tidak bisa kabur karena dia dihentikan oleh para penjaga dan bahkan salah satu jenderal iblis di kota itu. Ketika Sui Qianyu akan pergi, dia dihentikan oleh teknik lonceng milik si jenderal iblis. Hal ini membuat dirinya berada dalam bahaya. Si jenderal iblis mengetahui kalau Sui Qianyu adalah bawahan ahli Tempa Baru. Karena hal itulah dia percaya kalau mereka mempunyai niat jahat. Dia pun mengajak pasukannya untuk melaporkan semua itu kepada Kaisar Supreme Huijin. Sedangkan di sisi Chuyun, segel yang ada di tangannya bercahaya. Hal ini menandakan kalau Sui Qianyu sedang mengalami masalah. Di sana, si iblis tikus juga selesai dengan urusannya. Dia pun memasukkan senjata-senjata itu ke dalam sebuah karung. Tapi tak lama kemudian, Chuyun memulai rencananya, yang mana dia menggunakan tekniknya untuk menjatuhkan dan juga menghancurkan semua senjata yang ada di dalam gudang senjata. Beruntungnya, si tikus berhasil keluar dari gudang harta bersamaan dengan senjata jarahannya. Tapi sayangnya dia diawasi oleh para penjaga. Di sana penjaga-penjaga itu percaya kalau si iblis tikus ingin mencuri senjata. Para penjaga itu pun berniat menangkap si tikus dan juga membawanya ke hadapan Kaisar Supreme Huijin. Tapi sayangnya dia masih memiliki teknik untuk pergi kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian Chuyun memanggil para penjaga itu. Di sana dia menjelaskan kepada penjaga kalau si iblis tikus telah mengkhianati mereka. Si penjaga itu kemudian membawa Chuyun ke hadapan Kaisar Supreme Huijin bersama dengan kabar pengkhianatan dari si iblis tikus. Tapi karena si tikus berhasil kabur, maka mereka tidak bisa berbuat banyak. Melihat semua itu, Kaisar Supreme Huijin tidak bisa tinggal diam. Dia pun berniat mencari si iblis tikus kemanapun dia pergi. Tapi setelah kepergian Kaisar Supreme Huijin, muncul juga si Jenderal Iblis dan bawahannya yang membawa Sui Qianyu. Di sana Chuyun menjelaskan kalau Kaisar Supreme sedang pergi. Jika mereka memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan, maka mereka harus mengatakannya kepada Chuyun. Si Jenderal mengetahui kalau semua ini adalah rencana Chuyun. Chuyun pun membenarkannya, dan hal ini membuat si Jenderal sangat marah dan langsung menyerang Chuyun. Tapi serangan itu bukanlah tandingan bagi Chuyun. 故意触发禁制，重伤陆云大人。 要他生不如死！使我一锤！ 你还不够格！ Setelah semua itu, Chuyun berhasil membunuhnya sekaligus menyelamatkan Sui Qianyu. Tapi sayangnya tak lama setelah itu, Kaisar Supreme Huijin datang kembali. Dia memuji Chuyun karena rencananya benar-benar sempurna. Si iblis tikus yang sudah ada di sana juga menjelaskan kalau semua ini adalah rencana Chuyun. Awalnya Sui Qianyu berniat menyerang Kaisar Supreme Huijin, tapi sayangnya dia malah terkena ikatan lagi. Hal ini membuat Chuyun turun tangan untuk melepaskannya. Chuyun bahkan memaksa Sui Qianyu untuk pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan menyelesaikan semua masalah yang ada di sini. Awalnya Sui Qianyu menolak, tapi dengan teknik ruangnya, Chuyun membawa dia pergi.
Sedangkan di sisi Kaisar Supreme Huijin, dia sangat marah karena Chun sudah menipunya dan sudah mencuri semua senjata di gudang harta miliknya. Dia kemudian berniat menyerang Chuyun dan juga membunuhnya. 你真是好样的，把我耍得顶多九叠浪。你先离开，如此骗我，我要你死！